Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga Pak Temi. Pada hari ini saya akan membahas tentang chapter 5 di buku SPM kita, yaitu tentang control system cost. Nah, di sini outline-nya ada dua, ada direct cost dan indirect cost. Nah, tapi sebelum itu kita kan ada bahas tentang biaya atas pengendalian. Kenapa sih pengendalian itu penting? Nah, itu agar adanya kesinambungan antara visi dengan misi dari perusahaan. Jadi antara tujuan dengan strategi dari perusahaan itu harus saling klop. Nah, untuk itu dibutuhkanlah namanya pengendalian. Nah, untuk mendapatkan pengendalian yang baik, tentunya dibutuhkan beberapa pengorbanan seperti biaya contohnya. Ya benar dong ya, karena kan kita di dalam akuntansi juga belajar untuk mendapatkan satu aset kita harus mengorbankan aset lainnya. Nah, di sini kita belajar untuk mendapatkan pengendalian yang baik, sebenarnya ada biaya-biaya yang kita korbankan juga untuk mendapatkan pengendalian yang baik itu. Nah, di bab 5 ini kita akan ada bahas dua jenis biaya dalam pengendalian, yaitu yang pertama ada biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, untuk biaya langsung itu dibagi jadi dua. Yang pertama, yang bisa diukur dengan uang. Yang kedua, yang tidak bisa diukur dengan uang. Contohnya, yang bisa diukur dengan uang, contohnya kita ingin melakukan action control terhadap karyawan-karyawan kita. Nah, kita di situ ingin buat karyawan-karyawan kita itu jadinya on time kerjanya gitu. Nah, berarti kita membutuhkan satu mesin fingerprint untuk pengendalian tersebut. Nah, dalam membeli mesin fingerprint itu disebut sebagai biaya langsung yang bisa diukur dengan uang, jelas karena mesin fingerprint ada harganya, kelihatan. Nah, yang kedua itu ada contohnya yang tidak bisa diukur dengan uang. Contohnya apa? Kayak kita melakukan pre-action review. Kita melakukan review terhadap karyawan-karyawan kita atau melakukan review atas budget yang akan kita gunakan di periode berikutnya. Di situ akan ada beberapa pengorbanan, contohnya pengorbanan waktu. Akan ada waktu-waktu yang terbuang yang tidak bisa dinilai dengan uang karena bentuknya adalah waktu dan tenaga. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang biaya tidak langsung. Nah, di dalam bab 5 ini, biaya tidak langsung itu dibagi jadi 4. Ada namanya behavioral displacement, ada gamesmanship, ada operating delays, dan juga negative attitude. Yang kita akan bahas satu persatu. Behavioral displacement atau penyimpangan perilaku. Nah, di sini itu kita ambil contoh ada perusahaan Gojek. Gojek ini menggunakan result control terhadap mitra-mitranya atau terhadap drivernya, di mana Gojek akan menilai mitra-mitranya itu berdasarkan dengan hasil, dilihat dari berapa jauh perjalanan yang diambil atau berapa banyak perjalanan yang diambil dari driver-driver tersebut. Nah, bagi driver-driver tersebut, dia tahu bahwa dia itu diukur kinerjanya berdasarkan hasil. Dengan hasil yang baik, mereka akan mendapatkan bonus yang lebih baik. Nah, karena adanya kontrol ini membuat adanya beberapa penyimpangan perilaku dari driver-driver itu. Contoh yang pernah kita dengar adanya order fiktif. Nah, itu terjadi karena driver-driver ini untuk membantu gitu agar target mereka itu tercapai, biar mereka tuh bisa dapat bonus karena diukur berdasarkan kinerjanya dia. Nah, karena hal ini pun menghasilkan dampak yang negatif untuk perusahaan, karena contohnya nama perusahaan jadi jelek karena adanya penyimpangan perilaku ini. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kita akan bahas tentang gamesmanship. Gamesmanship itu maksudnya adalah seakan tuh individu ini tuh performanya bagus gitu, tetapi sebenarnya dia tidak bawa dampak yang positif untuk perusahaan atau mungkin membawakan dampak negatif bagi perusahaan. Jadi seakan ada permainan di situ. Nah, kita di sini ada contohnya di dalam PowerPoint kita, itu ada data manipulation. Nah, di sini data manipulation itu ada dua jenis, ada data management, ada data falsification. Data management ini maksudnya saya ambil contoh direktur keuangan ya misalnya. Direktur keuangan ini akan diukur berdasarkan berapa laba di tahun ini. Jadi bonus dia itu berdasarkan dengan labanya. Nah, karena dia tahu berdasarkan dengan labanya ini, dia akan ada beberapa memanipulasi data gitu. Ada, kalau data management ini maksudnya itu seperti memberikan data yang salah gitu. Seakan itu laba di perusahaan ini tuh bagus di periode ini agar dia mendapatkan bonus yang lebih gitu. Itu maksudnya data management. Jadi ada kesengajaan untuk merubah hasil dari data itu tersendiri. Nah, yang kedua ada falsification atau data yang error. Yaitu maksudnya itu seperti kita menyajikan data tapi yang salah, ada unsur human error di situ.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang operating delays. Operating delays ini maksudnya ada keterlambatan yang terjadi karena ada pengendalian yang terlalu ketat gitu. Contohnya, di dalam perusahaan kita akan ada budgeting mingguan contohnya. Jadi ada satu staff yang ditugaskan untuk membuat budgeting untuk kegiatan operasional mingguannya. Nah, akan tetapi karena adanya pengendalian yang terlalu ketat, harus adanya action review, harus dinilai dulu dari pihak direksi. Jadi membuat adanya keterlambatan operasional dari perusahaan karena harus direview, harus dinilai kembali oleh direksi, harus dinilai dulu dari direksi, sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan operasionalnya. Nah, itu salah satu biaya tidak langsung yang diakibatkan karena adanya ketatnya pengendalian ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang negative attitude. Nah, terkadang pengendalian yang terlalu ketat juga mengakibatkan adanya tekanan yang dirasakan oleh karyawan-karyawan sehingga mengakibatkan adanya negative attitude gitu. Contohnya, kita dalam perusahaan melakukan action control, kita memasang CCTV, tetapi kita memasang CCTV itu terlalu banyak gitu, di seluruh sudut ruangan ada. Itu dengan seperti itu karyawan akan bisa merasa tertekan atau merasa tidak dipercaya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan adanya negative attitude. Nah, seperti itu. Oke, itu dia tadi kita udah bahas tentang biaya-biaya yang ada dalam membuat sistem pengendalian. Ada cukup banyak model-model dari pengendalian yang bisa dilakukan. Itulah kenapa disebut ilmu pengendalian manajemen ini tuh adalah ilmu yang dinamis. Karena setiap perusahaan akan menerapkan pengendalian yang berbeda-beda. Karena pengendalian yang baik di perusahaan A belum tentu baik di perusahaan B. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena itu juga disebutkan bahwa tidak ada satu pengendalian yang paling bagus gitu. Yang bagus itu adalah saat kita bisa mengcombine masing-masing pengendalian tersebut dan bisa membuat pengendalian-pengendalian ini saling berkesinambungan untuk menyatukan antara strategi dengan tujuan dari perusahaan ya, atau dengan kata lain dari visi dengan misi perusahaan itu bisa berkesinambungan gitu. Nah, itu dia tadi pembahasan dari bab 5. Kita coba ambil kesimpulannya sedikit, yaitu tadi biaya dalam pengendalian itu ada 2 jenis. Ada biaya langsung, ada juga biaya tidak langsung. Dimana biaya langsung itu dibagi jadi 2, yaitu ada yang bisa dinilai dengan uang, atau ada juga yang sulit dinilai dengan uang gitu. Nah, kemudian ada juga kita bahas tentang indirect cost, itu bicara soal 4 jenis tadi. Ada namanya behavioral displacement, ada gamesmanship, operating delays, dan juga negative attitude. Nah, dalam mengembangkan sistem pengendalian manajemen ini belum tentu berdampak positif bagi perusahaan. Mungkin saja adanya pengendalian berdampak negatif, tergantung bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan pengendalian ini gitu. Karena di sini disebutkan pengendalian akan baik jika memberikan probabilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan dari perusahaan gitu. Dan perlu diingat bahwa walaupun ada biaya, benefit itu harus bisa lebih dari biayanya, karena benefit over cost, bahwa benefit yang kita peroleh dari suatu pengorbanan harus lebih gitu loh daripada biayanya. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Pak Temi.